Sampai dibilang bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid, guru kami, beliau ini dari Syihir, dari Hami, dari Syihir. Begitu itu waktu saya ke Hadramaut pertama datang mendarat di Aden. Dari Aden naik mobil berjam-jam, nggak tahu berapa jam itu sampai ke Syihir. Dari Syihir kita belum masuk Terim, kita udah masuk Syihir duluan. Masya Allah. Kita udah masuk Syihir, kemudian juga ke Hami, tempatnya beliau. Waktu itu jumpa dengan ayah beliau, Al-Habib Husain. Kemudian juga dari situ baru kita datang ke Tarim, di tempatnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masya Allah. Itu dikatakan Syihir, kota Syihir, Syihir bintu Tarim. Kota Syihir ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim. Bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Syihir. Kenapa saking banyaknya para wali-wali di situ? Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Subhanallah. Sehingga para wali-wali semuanya di sini. Belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib al-Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil itu disebutkan tentang sifat mereka, sifatnya para salaf yang terdahulu. Tadi Habib Ahmad bilang, mengutip daripada ucapan Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, idza ru'u yushharu dzikrullahi. Orang-orang yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya, man hum awliya Allah? Siapa gerangan mereka para wali-walinya Allah? Maka dikatakan, man idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika dilihat wajah mereka mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka orang-orang yang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Perbuatan mereka mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian juga ucapan mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya mereka mengingatkan kita kepada Allah taala. Kita mengenal alhamdulillah, alhamdulillah. Allah taala membukakan dan mengenalkan kita kepada orang-orang yang wajahnya ngingetin kita kepada Allah. Enggak pakai ceramah, enggak pakai pidato. Diamnya dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di Hadramaut sana, Masya Allah, gudangnya di sana, gudangnya. Ataupun yang ada di Indonesia ini. Di antaranya yang ada di Indonesia ini, yang diamnya aja mengingatkan kita kepada Allah adalah Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Cucunya Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali, sahibul Maulid, bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Terus di antaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Di antaranya juga Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Syami. Di antaranya juga Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, adik daripada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Di antaranya juga Al-Habib Husain bin Abdullah As-Segaf, yang meninggal belum lama, baru-baru ini 2 tahun 3 tahun yang lalu, radhiyallahu anhum wa ardahum. Yang diamnya aja tuh wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pernah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hadir majlis. Saat hadir majlis itu di Hud atau di mana? Beliau berdiri mau bicara. Baru berdiri, belum bicara, belum ngomong. Diam, baru berdiri, semua yang hadir nangis. Semua yang hadir nangis. Saya kira itu cuma sekedar cerita doang, sebab kejadiannya lebih dari 120 tahun yang lalu. Saya kira, masa iya ada orang kayak begitu? Enggak taunya, alhamdulillah, saya menemukan Habib Umar juga kayak begitu. Belum ngomong, belum ceramah, berdiri, baru berdiri, orang udah pada nangis. Diamnya aja buat orang nangis, subhanallah. Sampai kita dulu dinasehatin oleh orang tua kita, guru-guru kita, kalau mau ngaji, kalau mau nuntut ilmu, pilih-pilih, hati-hati. Dibilang, man la yanfa'uk lahdhuh, la yanfa'uk lafdhuh. Orang, ini kalimat ini saya dengar dari Habib Umar. Dan pertama saya dengar dari Habib Umar di Syihir. Di sana, awal ma sami'na hadhil kalimah min Habib Umar fi Syihir. Itu dibilang, orang yang kalau dengan memandang wajahnya kamu nggak bisa memetik manfaat,
Jangan harap kata-katanya bisa kamu petik manfaat dari kata-katanya. Dengan melihat wajahnya, ambil manfaat. Kalau dengan melihat wajahnya nggak bisa memetik manfaat, jangan harap ucapannya bisa memberikan manfaat. Sampai tuh, kalau kita hadir majelis orang-orang dulu, ngelihat wajah mereka, subhanallah, yang malas ibadat jadi rajin ibadat. Begitu yang ninggalin qiyamul lail jadi semangat qiyamul lail.